Sabi'u ayyalzama halaqata syaikhihi fi tadrisi wal iqra'i idza amkana. Wasabi'u dan utawi kang nomor pitu ayyalzama iku yen to netepi sapa muta'allim halaqata syaikhihi ing kalangane gurune muta'allim, halaqata syaikhihi ing kalangane gurune muta'allim, fitadrisi ing dalem awih pelajaran, wal iqra'i lan macoaken, idza amkana ing dalem nalikane kongang apa ayyalzama, idza amkana ing dalem nalikane kongang apa ayyalzama. Fa innahu rono setuhune ayyalzama ila akhirih la yaziduhu iku ora nambahi apa ayyalzama halaqata syaikhihi, ing muta'allim illa angin khairan ing kebagusan wa tahsilan lan ngasilaken, wa adaban lan tata krama, wa tafdilan lan keutamaan. Yang nomor 7, sebaiknya murid itu selalu berada bersama gurunya, di majelis gurunya, di tempat halakoh gurunya. Saat guru mengajarkan pelajarannya atau mengajarkan kitabnya, atau saat guru sedang membacakan kitab yang dibaca, sebisa mungkin seperti itu, Jadi selalu gurunya itu menyampaikan ilmu, ya ada di situ, jangan kemana-mana. Sebisa mungkin selalu ada saat guru itu memberi pengajaran tentang ilmu. Kenapa kok seperti itu? Karena yang seperti itu otomatis tidak akan menambah pada seorang murid itu kecuali suatu kebaikan. Pasti murid mendapatkan kebaikan, menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Ilmu yang dia harapkan bisa berhasil dengan seperti itu. Wa adaban, juga dia akan berhasil mendapatkan adab dari guru-gurunya, bisa meniru tata krama gurunya, apa yang diajarkan oleh gurunya tentang adab, tentang tata krama, tafdilan dan keutamaan. Bukan hanya keutamaan dari segi orang pencari ilmu saja, tapi ketika seorang senang bersama orang-orang yang belajar ilmu, senang dengan pengajian dari gurunya, maka keutamaan yang didapat justru itu lebih banyak. Pasti akan mendapatkan keutamaan ilmu. Wa yajtahidu ala muwadhabati khidmatihi, wa yajtahidu lan nemen-nemeni sapa muta'allim, ala muwadhabati khidmatihi ing atase ngelanggengi
khidmai muta'allim, ing atase ngelanggengi khidmai muta'allim wal musara'ati lan ake-ake ilaiha maring khidmatihi, ilaiha maring khidmatihi. Baiknya murid juga jika sudah senang khidmah, sudah bisa punya kesempatan untuk khidmah kepada gurunya, kepada ilmunya, maka sebaiknya muwadhabah, terus menerus, continue, istiqomah, diistiqomahkan. Saya punya kesempatan untuk khidmah kepada ilmu, khidmah kepada madrasah, santren, khidmah kepada guru, punya kesempatan, oleh Allah diberi kesempatan untuk itu, maka sebaik mungkin itu diistiqomahkan. Sebaik mungkin itu selalu tiap hari. Yang terbiasa punya kesempatan datang pertama untuk nyapu, baik nyapu halaman atau nyapu di dalam kelas atau di musala, itu sebaik mungkin juga diistiqomahkan. Kalau sudah punya kesempatan seperti itu, saya datangnya pasti lebih awal, saya punya kesempatan untuk khidmah seperti ini, baik kepada ilmu, madrasah atau kepada guru. Nah, itu selagi masih punya kesempatan seperti itu, sebisa mungkin diistiqomahkan. Karena jarang, ya, nggak semuanya orang bisa seperti itu, seperti kalian. Nggak semuanya. Pasti dia merupakan orang yang terpilih, yang dipilih oleh Allah untuk bisa khidmah, baik kepada guru ilmu atau kepada lembaganya, madrasahnya. Nggak sembarang orang. Contoh besarnya kita lihat, yang datang pas hampir-hampir adzan, hampir-hampir, banyak apa tidak? Banyak pastinya, banyak. Dan yang seperti itu kan tidak mendapatkan keutamaan tersendiri yang diberikan oleh Allah. Yang mendapat keutamaan tersendiri apa? Yang diantaranya adalah bisa diberi kesempatan untuk khidmah, mempunyai kesempatan untuk khidmah. Berarti dia merupakan orang yang oleh Allah itu diberi kesempatan, diberi keutamaan, kesempatan untuk bisa menghasilkan suatu keutamaan. Ya, ini ada muwadhabati khidmatih wa yajtahidu ala muwadhabati hikmatih. Bersungguh-sungguh terus untuk selalu continue berkhidmah seorang murid itu, baik kepada ilmu, guru atau madrasahnya. Ini berarti keutamaan yang sangat penting ini. Sampai dikatakan wa yajtahidu, bersungguh-sungguhlah. Bersungguh-sungguh. Berarti keutamaan yang sangat penting itu. Selagi kalian masih diberi kesempatan yang Allah bisa khidmah, atau tidak punya kesibukan sehingga datangnya terakhir, bisa datang pertama, berarti kan diberi kesempatan oleh Allah, dipermudah jalannya oleh Allah, dipermudah. Dan itu harus bersungguh-sungguh mendapatkan atau menghasilkan keutamaan dari khidmah itu. Wal musara'ati ilaiha, dan juga cepat-cepat. Maksud di sini ya diantaranya adalah berlomba-lomba sebenarnya. Jika kesempatan untuk khidmah itu sedikit, hanya untuk beberapa orang, ya berlomba-lombalah untuk mendapatkan itu. Dulu kan saya pernah cerita, bahkan di pesantren tempat saya pondok itu, malah rebutan. Dulu kata santri-santri dulu itu rebutan. Mau nyapu itu rebutan. Mau nyapu. Kalau santri-santri sekarang kan hanya di awal-awal saja. Atau karena tujuannya bukan rebutan, itu bukan ingin mendapatkan khidmah, tapi tujuannya senang biar sambil dolanan nyapu. Lain tujuannya. Kalau santri dulu tujuannya khidmah, memang ingin mendapatkan khidmah, kesempatan khidmah. Jadi terburu-buru, cepet-cepetan, lomba-lomba, berlomba-lomba.
Saya ingin punya kesempatan untuk khidmah. Itu yang dicari, Imam. Yang dicari. Ada barokah terbesar itu diantaranya ada pada khidmah. Diantaranya ada pada khidmah. Fa inna dzalika maka setuhune mengkono wa yajtahidu bersungguh-sungguh. Karena setuhune mengkono wa yajtahidu yaksibu iku nglakokaken apa dzalik hu ing muta'allim. Nglakokaken apa dzalik hu ing muta'allim syarafan ing kemuliaan, syarafan ing kemuliaan wa tabjilan lan penghormatan, wa tabjilan lan penghormatan. Karena dengan bersungguh-sungguhnya murid untuk khidmah itu otomatis dia mengerjakan suatu kemuliaan. Gak ada yang namanya khidmah itu kejelekan. Dengan khidmah akhirnya tambah jelek, tambah buruk. Gak ada. Malah dengan khidmah itu menambah kemuliaan. Gak ada khidmah itu malah menambah kerendahan diri, ya, kehinaan diri. Tidak ada. Malah ulama dulu itu ulama yang sukses, yang jadi walinya Allah, kekasihnya Allah, mereka justru dengan khidmahnya malah mendapatkan kemuliaan. Gak ada yang namanya khidmah itu mendapatkan kehinaan, tidak ada. Malah syarafan yang dia dapatkan, kemuliaan dan kehormatan, kemuliaan serta kehormatan. Terasanya kalau sudah selesai, berhenti belajarnya, sudah menikah, sudah berkeluarga, baru terasa itu, baru akan terasa nanti. Ada yang terasanya langsung, ada yang terasanya berikutnya. Bahkan kepada anak-anaknya pun sama, akan mendapatkan juga cucuran barokahnya. Karena sampai kalau ingin mempunyai anak yang soleh, anak yang alim, ya, anak yang soleh, anak yang alim, kalau ingin punya anak seperti itu, maka senanglah dengan ulama, dengan orang-orang alim. Di antaranya penyebabnya, senang kepada ulama, kepada orang alim. Maka nanti akan dipermudah untuk mempunyai anak yang alim, anak yang soleh. Kalau senang sama ulama. Lah kalau senangnya sama artis, wah, nanti anaknya kayak artis nanti. Wala yaktasiru lan orang ringkes sapa muta'allim. Wala yaktasiru lan orang ringkes sapa muta'allim fil halaqati ing dalam kalangan, dalam halaqah ing dalam kalangan, ala sima'i darsihi ing atase ngerungu pelajarane syekh, ing atase ngerungu pelajarane syekh faqat kelawan bloko. Fakot hale bloko atau kelawan bloko sama.
Idza amkanahu ing dalam nalikane mungkin atau kongang, ing dalam nalikane kongang apa layak tasiru ing muta'allim ya, kalau bisa bukan hanya belajar apa-apa yang diajarkan oleh gurunya saja, pelajaran yang diajarkan oleh gurunya saja. Sebisa mungkin itu menambah wawasan dengan belajar kitab-kitab yang lain selain yang diajarkan oleh gurunya. Kalau yang diajarkan oleh gurunya kan hanya beberapa macam kitab, hanya beberapa fan kitab yang diajarkan. Dan sebaik mungkin kalau sudah bisa baca kitab, ya belajar sendiri kitab-kitab yang lain, yang muktabar, yang biasa dibaca oleh ulama-ulama itu, nambah wawasan. Sebaik mungkin seperti itu. Jangan hanya mengandalkan yang ada dalam pelajaran saja kalau ingin wawasannya lebih tinggi, ilmunya lebih berkembang. Jadi baca kitab-kitab yang lain juga. Caranya, kalau saya cerita sedikit tentang perjalanan Gus Dur itu, katanya ketika kuliah di Amerika, salah, kuliah ke Amerika itu masuk kelasnya hanya mungkin 1 bulan 1 kali, atau satu bulan 2 kali. Terus setiap harinya apa? Setiap harinya ada di perpustakaannya. Karena perpustakaannya lengkap. Dia dibaca semua buku-buku, kitab-kitab yang ada di perpustakaannya di Amerika itu. Baca. Setiap hari di situ, di perpustakaan. Baca setiap hari. Setiap kali hatam, di belakang dikasih tanda tangan. Ditulis tanda tangan. Hampir semua buku di perpustakaan atau kitab di perpustakaan itu sudah pernah dibaca. Tandanya ada tanda tangannya Gus Dur di belakang bukunya. Berarti tanda hatam dibaca itu. Jarang masuk kelasnya karena memang nggak butuh. Mungkin ya nggak butuh sama guru kuliahnya mungkin. Karena mungkin guru kuliahnya diantaranya bukan orang Islam, bisa jadi seperti itu. Jadi hanya butuh referensi kitab-kitab atau buku-bukunya. Nah, kalau kalian tahu juga Kiai Idrus Romli itu senangnya di perpustakaan, tempatnya kitab, tempatnya buku. Setiap hari, selain kegiatan, selain belajar, selain sekolah, tempatnya di perpustakaan. Jadi gak menyia-nyiakan waktu. Selama belajar itu tidak menyia-nyiakan waktu. Dan orang yang bersahabat dengan buku atau dengan kitab tidak akan pernah sakit hati. Kalau ingin sakit hati, bersahabat sama temannya, sama orangnya. Pasti sakit hati. Pasti pernah sakit hati. Kalau gak ingin sakit hati, bersahabatlah dengan kitab atau buku. Gak akan pernah sakit hati. Bahkan itu akan menambah wawasan, menambah ilmu. Baca kitab akan menambah kemuliaan.